Kasus pembunuhan Eki dan Vina ini terungkap dari sahabatnya Vina, yaitu Linda, yang mana Linda kerasukan arwahnya Vina. Kemudian ia mengungkapkan kalau si Vina ini meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh geng motor. Halo guys, selamat datang di channel IDG. Saya Ayuni akan membagikan konten mengenai kriminal, misteri, sejarah, dan mitos di kalangan masyarakat, baik itu dari dalam negeri sampai berbagai macam negara. Nah, pastinya bermanfaat serta menghibur. Jadi, gak usah berpanjang-panjang lebar. Yuk, let's check it out. Klik digemparkan lagi dengan kasus Vina Cirebon setelah kasus ini difilmkan, yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Vina, seorang gadis, dan kekasihnya Eki menjadi korban pembunuhan oleh geng motor. Vina, seorang gadis remaja, diperkosa secara bergilir dan brutal oleh geng motor, lalu dibunuh di hadapan kekasihnya Eki. Kekejaman pelaku tidak sampai di situ saja. Setelah menyaksikan Vina dibunuh, Eki juga dibunuh oleh kawanan geng motor itu. Peristiwa tewasnya pasangan kekasih itu terjadi di SMP 11 Cirebon. Jasad Vina dan Eki ditemukan esok harinya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016. Para pelaku membuang jasad korban ke jalan layang dan mengatur seakan-akan Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan. Pihak kepolisian yang menangani kasus itu menyimpulkan bahwa pelaku sadis itu berjumlah 11 orang. Polisi berhasil menangkap 8 orang pelaku, sedangkan 3 orang lainnya masih menjadi buronan sampai saat 8 pelaku telah dihukum. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, yang mana mereka adalah Jaya berusia 23 tahun, Supriyanto berusia 20 tahun, dan Eka Sandi berusia 24 tahun. Hadi Saputra berusia 23 tahun, Eko Ramadhani berusia 27 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana berusia 21 tahun pada saat mereka ditangkap. Hukuman yang dijatuhkan pada 7 pelaku itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut mereka dengan hukuman mati. 1 orang pelaku lainnya masih di bawah umur yang bernama Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Setelah 8 tahun meninggalnya Vina dan Eki, 3 pelaku lainnya masih berkeliaran di luar sana dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Jawa. Mereka alias Peggy atau Peron saat ini berusia 30 tahun, Andi saat ini berusia 31 tahun, dan Dani saat ini berusia 28 tahun. Untuk korban yang bernama Vina Cirebon memiliki nama asli yaitu Vina Dewi Arsita, lahir pada 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Dia meninggal dunia saat usianya masih remaja, tepatnya 16 tahun. Pada tahun 2024, seharusnya ia sudah berusia 24 tahun. 8 tahun silam, Vina menjalin kasih dengan seorang remaja
laki-laki bernama Eki. Diduga jalanan kasih Vina dan Eki tidak disenangi oleh Peggy atau Egi yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan. Pasalnya, Egi yang merupakan teman Eki merasa marah karena cintanya ditolak oleh Vina. Egi yang menyimpan dendam lalu bersama geng motornya nekat memperkosa Vina secara bergilir, lalu membunuhnya di hadapan Egi. Setelah itu, kawanan geng motor itu juga membunuh Egi. Gadis remaja itu meninggalkan ibu bernama Sukaisi dan ayah bernama Wasnadi serta seorang kakak perempuan bernama Maliana. Ibu, ayah, dan kakak dari Vina hingga kini masih mencari keadilan atas kasus pembunuhan kejam yang dialami oleh Vina. Sedangkan Eki, kekasihnya Vina, memiliki nama asli yaitu Muhammad Rizky Tudian. Tidak banyak yang bisa diketahui dari sosok Eki, namun menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas, SIK, kekasih Vina itu merupakan anak dari salah satu anggota kepolisian. Hal tersebut diungkap setelah simpang siur informasi di masyarakat yang menyebutkan salah satu pelaku buron adalah anak anggota kepolisian. Korban, saudara Eki, adalah anak dari anggota polisi serta pelaku bukan dari anggota keluarga dari kepolisian, ujar Jules pada Selasa 2024 bulan 5 tanggal 14, dikutip dari Instagram resminya Humas Polda Jabar. Eki juga turut menjadi korban kekejaman pelaku. Dia dipaksa menyaksikan kekasihnya dibunuh, setelah itu nyawanya juga direnggut paksa. Dalam kasus penyelidikan Vina ini terdapat kejanggalan yang mana pengacara Hotman Paris menyebut terdapat kejanggalan dari kesaksian 8 pelaku pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Hal tersebut disampaikan oleh Hotman Paris usai menemui pihak keluarga Vina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat pada Kamis tanggal 16 bulan 5 2024. Dalam kesempatan itu, ia juga sempat menghubungi penyidik Polda Jawa Barat untuk menanyakan kronologi kasus Vina. Hotman mengatakan kejanggalan tersebut lantaran 8 pelaku pada saat ini telah dijatuhi vonis oleh pengadilan, tiba-tiba merubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Yang menarik adalah 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan masih ada 3 orang pelaku lagi, tetapi kemudian berubah sesudah kejaksaan, ujarnya dalam konferensi pers. Hotman mengatakan mereka yang mengubah kesaksiannya itu merupakan Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko Ramadhani 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Supriyanto 20 tahun yang divonis seumur hidup, serta Saka Total yang masih di bawah umur dan hanya divonis hukuman 8 tahun penjara 3 bulan. Bareskrim Polri
turun gunung, kejar 3 tersangka kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya, ia merasa kejanggalan ketika ketiga tersangka yang kini ditetapkan sebagai buronan secara tiba-tiba disangkal keterlibatannya oleh 8 pelaku lainnya. Suratwan menegaskan sampai saat ini Polda Jawa Barat tidak pernah memberhentikan kasus tersebut. Nah, ia menyebutkan pihaknya akan berupaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku secepatnya. Tidak dihentikan, kita terus lakukan pengejaran, ujarnya. Sementara itu, Bareskrim Polri juga turun tangan mengerahkan tim asistensi terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhan Dani Raharjo Pulo mengatakan tim itu dikerahkan untuk membantu Polda Jawa Barat dalam pencarian 3 pelaku. Pembunuhannya masih buron. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga menurunkan tim untuk membantu Polda Jawa Barat, ujarnya dalam pesan singkat pada hari Kamis tanggal 16 bulan 5 Mei. Di dalam kasus Vina ini juga terdapat simpang siur dan spekulasi dari masyarakat sekitar, karena banyak masyarakat berspekulasi dugaan aparat yang melindungi 3 DPO kasus Vina ini, karena sampai 8 tahun 3 pelaku ini tidak bisa ditemukan atau sulit ditemukan. Dan Hotman Paris juga menduga adanya pengaruh dari sosok yang ada di belakang 3 buronan, Andi 23 tahun, Dani 20 tahun, dan Peggy alias Perong 22 tahun untuk menghilangkan keterlibatan mereka. Dari penafsiran kita sebagai ahli hukum, karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi, tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan mereka merubah BAP-nya, tutur dari Hotman Paris. Sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada ya, imbuh dari Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman mengaku bahwa terjun langsung sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga Vina untuk mengawal proses yang masih berjalan di Polda Jawa Barat. Kita akan kawal terus, kita akan surati terus, kita ajukan terus, sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional, pungkas dari Hotman Paris. Sebelum Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih memburu 3 pelaku diduga terlibat pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 silam. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 pelaku. Apa keterlibatan Linda dalam kasus pembunuhan ini? Oke, siapa sih Linda ini sebenarnya? Mengapa ia terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Ya, apa motifnya? Oke,
Di sini Linda yaitu sahabat dari si Vina, yang mana pada saat kasus ini dinyatakan oleh kepolisian bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan, tetapi Vina merasuki sahabatnya yaitu Linda. Kemudian ia mengatakan bahwa kematian dari Vina dan Eki ini bukan kecelakaan, melainkan dibunuh oleh geng motor. Dan ia mengungkapkan dalang atau pelaku dari pembunuhan ini yaitu Peggy, sahabatnya dari si Eki. Nah, setelah kejadian itu terungkap, kemana Linda? Mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya dan seolah-olah dia menghilang gitu kan? Nah, banyak dugaan dan spekulasi dari masyarakat yang berseliweran di sosial media mengatakan jika si Eki ini naksir Vina dan Vina juga naksir Eki, tetapi si Peggy atau Eki ini naksir sama Vina, dan Vina tidak menolak rasa dari si Peggy atau Eki, tapi si Linda suka sama si Peggy atau Eki ini. Nah, seperti itulah spekulasi dari masyarakat sekitar yang berseliweran dari sosial media saat ini. Nah, kan si Linda ini dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan si Vina ini kan. Nah, baru-baru ini terungkap bagaimana sosok Linda, yakni sahabat mendiang Vina Cirebon yang dicurigai ini terlibat pembunuhan 8 tahun silam. Sosok Linda sebelumnya tak terlalu dipertanyakan, namun kini sahabat Vina tersebut banyak dibahas di sosial media. Bahkan baru-baru ini banyak asumsi mengarah kepada Linda yang mengatakan bahwa dirinya terlibat pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Hingga kini keberadaan Linda memang masih dipertanyakan. Nah, ada salah satu akun sosial media yang diduga miliknya pun sudah lama tidak memposting. Terlihat letak tato di sebelah salah satu tangan milik akun yang sama dengan sosok Linda. Tato di tangan pun sama lanjutnya. Tanda lainnya yang tertera dalam unggahan lainnya yakni mengenai usia pemilik akun tersebut. Menurut informasi yang beredar dalam akun TikTok bernama Linda Yustira 4, wanita tersebut berusia saat ini 24 tahun. Itu adalah usia yang tentu sama dengan sosok Linda, sahabat mendiang Vina Cirebon, di mana pada tahun 2016 ia masih berusia 16 tahun. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan, mengingat pemilik akun yang sama sekali tidak memberikan klarifikasi apapun. Meski begitu, banyak masyarakat meyakini bahwa pemilik akun tersebut memang benar-benar sosok Linda, sahabat dari Vina Cirebon. Mari kita tunggu si Linda ini untuk mengklarifikasi jika memang ia tidak terkait atas
dugaan pembunuhan tersebut. Siapa saja sih 3 DPO yang belum tertangkap sampai saat ini? Oke, baru-baru ini di dalam Instagram Humas Polda Jawa Barat menginfokan bahwa 3 DPO kasus Vina Cirebon. Yang pertama yaitu Peggy alias Peron dengan usia 22 tahun pada tahun 2016 dan 30 tahun pada tahun ini, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir yaitu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus: tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Yang kedua yaitu Andi yang berusia 23 tahun pada tahun 2024 dan 31 tahun pada tahun 2024, maaf salah. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir yaitu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus yaitu tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Yang ketiga yaitu Dani, usia 20 tahun pada tahun 2016 dan 28 tahun pada tahun 2024. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir yaitu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus yaitu tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Nah, itulah ciri-ciri DPO yang telah diberikan oleh Humas Polda Jawa Barat. Nah, para masyarakat berbondong-bondong mencari informasi dari rekam jejak digitalnya si Vina dan teman-teman. Nah, beberapa dari masyarakat menemukan bukti bahwa yang Peggy alias Peron itu mengarah kepada salah satu akun yang bernama Apung RP, yang mana singkatan dari RP ini Egi Rian Prayoga. Dikulik dari beberapa postingannya beberapa tahun yang silam, masyarakat meyakini memang itulah yang otak pembunuhan si Vina. Tetapi baru-baru ini yang Apung RP ini mengkasih klarifikasi bahwa ia tidak terlibat dengan pembunuhan Vina dan ia tidak kena dengan Vina. Dan si Apung RP ini mengatakan di akun sosial medianya bahwa ia bersedia untuk mencari informasi membantu kasusnya Vina ini terungkap dan untuk mengembalikan nama baiknya, kata dari Apung RP tersebut. Nah, banyak juga masyarakat dan salah satu celetukan dari Hotman Paris mengatakan bahwa pelaku dari DPO ini merupakan salah satu dari DPO ini merupakan anak dari petinggi Jawa Barat, sehingga kasus ini ditutup rapat-rapat gitu, dan banyak rekayasa dalam penyelesaian kasus ini. Walau alam, kita pun tidak tahu. Nah, semoga kasus ini cepat terungkap dan mendiang almarhum dan almarhumah Eki dan Vina, semoga dia tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan
bisa mengobati kesedihannya dan turut berduka cita atas kasus yang menimpa mereka. Dan sama-sama marilah kita panjatkan doa untuk kedua korban. Semoga ia tenang di sana dan keadilan cepat terungkap. Ya, baiklah, itu sedikit dari investigasi saya. Mohon maaf jika di dalam penyebutan kata, penyebutan peristiwa, dan penyampaian dari kasus yang saya utarakan ada kesalahan, tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Untuk teman-teman semuanya, saya mohon untuk dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan membunyikan loncengnya sehingga konten-konten yang saya upload bisa langsung memberitahukan kepada teman-teman. Untuk saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten ke depannya. Buat teman-teman yang telah menonton channel YouTube saya, dan jangan lupa komentar di bawah ini untuk membangun channel YouTube saya yang lebih baik ke depannya, dan jangan lupa share ya. Makasih, bye bye.